anak-anak yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pembelajaran IPA hari ini Pelajari tentang skala baku suhu. Ya, skala baku suhu itu ada 4 yang dipakai, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk skala baku suhu, tentunya titik tetap yang digunakan di sini seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, ada 2 peristiwa, yaitu peristiwa pendidih air dan peristiwa pembekuan air menjadi es tentunya. Untuk titik didih air itu yang akan menjadi titik tetap atas. Dalam hal ini zat yang diukur adalah air, di mana titik didih air jika diukur dengan termometer derajat Celcius adalah 100 derajat Celcius, dengan termometer derajat Reaumur adalah 80 derajat Reaumur, dengan Fahrenheit yaitu titik didihnya 212 derajat Fahrenheit, dan termometer Kelvin 373 Kelvin. Di sini tidak ada tanda derajat ya, jadi diabaikan saja. Sedangkan untuk titik tetap bawah yang menggunakan titik beku air yaitu 0 derajat Celcius jika dengan termometer Celcius, 0 derajat Reaumur, 32 derajat Fahrenheit, dan 273 Kelvin jika menggunakan termometer Kelvin. Nah, selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atas itu yang digunakan untuk perbandingan. Untuk skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi kalau kita dapatkan selisihnya, di sini 100 dengan 0 berarti selisihnya 100. 80 derajat Reaumur dengan 0 derajat Reaumur selisihnya 80 Reaumur. Sedangkan untuk Fahrenheit 212 dengan 32 selisihnya adalah 180, dan untuk Kelvin 373 dengan 273 adalah 100. Nah, sehingga skala ini didapatkan dari perbandingan selisih keempat skala baku ini ya. Untuk di sini posisi Reaumur dengan Fahrenheit ini tertukar ya nak ya. Jadi Reaumur itu yang 4, Fahrenheit itu yang 9. Ini disederhanakan, dibagi dengan 20. Jadi 100 bagi 25, 180 bagi 29 untuk Fahrenheit, 80 bagi 20, 4 untuk Reaumur, dan Kelvin 100 bagi 20 adalah 5. Ya, jadi ini mesti diingat ya, angka perbandingan untuk skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kelvin merupakan satuan internasional suhu. Nah, hal ini bisa dilihat dari penjelasan berikut. Jadi jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Ketika suhu zat itu terus didinginkan, itu artinya terus diturunkan, semakin rendah suhunya, maka getaran atom-atom apapun partikel penyusun zat akan semakin lambat. Kemudian diturunkan lagi, akan sampai pada sebuah kondisi di mana atom-atom atau partikel itu tidak lagi bergerak atau dalam kondisi diam. Nah, untuk semua zat yang ada di alam semesta didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak lagi bergerak sama sekali itu ada pada suhu minus 273 derajat Celcius. Dan ini merupakan skala Kelvin, yaitu 0 mutlak. Yang artinya jika kita mengukur dengan skala Kelvin, tidak akan kita dapatkan minus. Ya. Jadi 0 adalah nilai terendah dari skala Kelvin. Oleh karena itu, untuk satuan Kelvin tidak menggunakan derajat. Sedangkan Celcius, Reaumur, Fahrenheit pakai derajat. Ya. Sedangkan di sini ada derajat, ini kita abaikan. Salah dalam hal pengertiannya, tidak ada ya. Ini tidak ada derajat untuk Kelvin. Baik, nah, kita akan lanjutkan ke perhitungannya ya. Perhitungannya berikut. Nah, jadi perbandingan ini
mesti diingat-ingat ya dalam kotak kuning ini ya. Di sini ada T, di sini menunjukkan ada temperatur. Ya, pernah dikatakan bahwa besaran dalam fisika itu menggunakan singkatan dalam bahasa Inggris. Jadi T di sini adalah temperatur yang artinya adalah suhu. Nah, kenapa di TF? TF berarti artinya suhu yang diukur menggunakan termometer Fahrenheit, skala Fahrenheit. Kalau dikurang 32, sedangkan Kelvin dikurang 273, yang dikurang adalah titik bekunya. Titik bekunya atau kita sebut dengan titik tetap bawahnya. Nah, ini adalah titik beku ya, titik beku dari air. Karena zat yang menjadi acuan di sini adalah air. Nah, untuk S ya. Nah, lalu bagaimana dengan skala Celcius dan Reaumur? Sama, mereka ini juga dikurangin dengan titik beku. Celcius dengan Reaumur itu memiliki titik beku air atau es sebesar 0 derajat. Jadi, jika mau kita tulis TC kurang 0 seperti ini. Karena dikurang 0, sehingga artinya akan sama dengan TC itu sendiri. Begitu juga dengan TR. Nah, ini juga dikurang dengan titik bekunya. Bekunya sehingga tetap ditulis dengan TR. R. Oke. Jadi perbandingan ini harus diingat ya. Tadi 5 adalah skalanya Celcius, 4 adalah skalanya Reaumur, 9 adalah skalanya Fahrenheit, dan 5 adalah skalanya Kelvin. Nah, dengan kalian mengingat perbandingan ini, kalian bisa melakukan konversi suhu dengan skala yang berbeda-beda. Mau dari Celcius ke Reaumur bisa, mau ke Celcius ke Kelvin ke Fahrenheit bisa, atau sebaliknya dari Reaumur ke Celcius, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin, dan seterusnya. Ya, jadi kotak perbandingan ini perlu diingat-ingat untuk mengkonversikan skala suhu yang satu dengan suhu yang lain. Mari kita coba latihan 1-2 soal berikut ya. Jika misalnya suatu zat kita ukur dengan termometer skala Celcius, ternyata ukurannya 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Maka berapa ya jika kita mau ukur ke derajat Reaumur? Oke, ini tulis dulu derajatnya. Untuk ingat ya, untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit pasti diberikan lambang derajat. Nah, ini bagaimana ini? Ada 40 derajat Celcius mau diubah ke derajat Reaumur. Nah, berarti kita bisa lihat di sini skala yang nampak adalah skala Celcius dan skala Reaumur ya. Nah, otomatis di kotak perbandingan ini yang kita lihat juga yang skala Celcius dengan Reaumur. Nah, ini yang kita lihat ya, skala Celcius dengan Reaumur. Nah, kita buat perbandingannya yaitu TC ya, TC banding berarti pakai tulisannya ditulis dengan per ya, TR gitu ya. TC banding TR sama dengan skalanya sekarang. Itu karena TC-nya kamu letakkan di atas, maka skala C-nya juga letakkannya di atas. Jadi harus sinergis. Nah, per R karena TR-nya di bawah. Boleh nggak ya terbalik? Misalnya saya maunya TR per TC. Boleh. Boleh TR per TC, berarti sama dengan R per C ya, bukan C per R ya. Jadi kalau C-nya di atas berarti yang di ruas kanannya juga harus C di atas, R-nya di bawah. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. T tadi apa? Suhu. Suhu yang terukur di situ berapa?
yaitu 40 derajat Celcius. Dan ini berperan sebagai TC. Ya. Sedangkan yang ditanya berapa sih suhunya ketika diukur dengan reamur? Nah, berarti ini yang ditanya adalah TR-nya. Yang ditanya adalah TR-nya. Mari kita masukkan angkanya. 40 derajat Celcius ya. Per dengan TR kita tidak tahu. Tetap tulis TR. Ya. Sama dengan masukkan skalanya. Celcius di situ skalanya berapa? 5 ya. 5 per skala reamur adalah 4. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita kali silang. Sudah kan ya belajar ya dalam matematika tentang istilah kali silang. Yaitu atas kali bawah, bawah kali atas. 4 kalikan 40, TR kalikan 5. Boleh atas kali bawah, bawah kali atas bebas. Yang penting ruas yang dikalikan adalah ruas yang berbeda. Jadi kita tulis di sini kali silang ya. Kita tulis di sini kali silang. Nah, mari kita tuliskan hasil kali silangnya. Berarti TR kali 5. Kita tulis di sini TR kali 5. Nah, harus dipisahkan dengan tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Kemudian hasil kali lawannya 40 kali 4. 40 kali 4. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan dan harus kita lakukan ya? Kita lihat ke sini ya. Nah, kalau di matematika kalian ada mempelajari yang namanya pindah ruas ya. Ada ya istilah pindah ruas ya. Nah, kita ingat kembali ya konsep menghitung sebentar. Jika dia bernilai positif, kita ingin pindahkan, nanti pindahnya menjadi negatif. Tapi jika di ruas kiri dia negatif, kita mau pindahkan ke ruas kanan, itu jadi positif. Jika di ruas kiri adalah kali, maka kita pindah ruas menjadi bagi. Nah, tapi kalau bagi, kita pindah ruas menjadi kali. Nah, dalam kasus soal ini apa yang terjadi? TR kali 5. Apa yang mau kita pindahkan? Yaitu kali 5-nya ini, angka 5-nya ini yang mau kita pindahkan ya. Nah, ini kita pindah ruaskan. Kenapa dia yang dipindahkan? Karena kita mau cari TR. Jika mau cari TR, maka TR-nya harus sendiri ya. Jadi 5 dipindah ruaskan. Nah, di situ posisi 5 itu adalah kali. Nah, kali di sini pindah jadi apa? Bagi. Jadi kita tulis TR sama dengan 40 kali 4 ini boleh kamu kali. Oh, jadi 160. Atau mau tetap ditulis dulu 40 kali 4 boleh ya. Tetap ditulis dulu 40 kali 4 boleh. Yang dalam hal ini kita tulis dulu deh 40 kali 4. Nanti baru bagi dengan apa tadi yang dipindah ruaskan 5. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoret antara posisi atas dan bawah, angka atas dan bawah nih. 40 coret dengan 5. Ya kan? 40 coret dengan 5, berarti 5-nya habis, tinggal 1. Nah, 40 bagi 5 tadi berapa? 5 ya. Kita tulis 5 di atasnya. Jadi 5 kali 4 sama dengan berapa dong? Betul ya, yaitu 2. 5 kali, sini maksudnya adalah 40 bagi 5 adalah 8. Nah, kemudian kita hitung 8 kali 4 artinya adalah 32. 32 apa? 32 derajat timur ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Untuk bisa lebih paham lagi, kita lagi ya latihan soal lagi, kita bahas lagi bersama ya.
Oke. Kita coba lagi satu soal ya. Misalnya 77 Fahrenheit mau diubah ke Celsius. Nah, 77 Fahrenheit kita mau ubah ke Celsius. Berarti skala yang mesti kita perhatikan di situ adalah skala apa? Yaitu skala Fahrenheit dan Celsius. Ya. Nah, kita lihat di sini Fahrenheit dengan Celsius. Fahrenheit berarti ini ya, Fahrenheit ini dan Celsius di sini. Begitu juga dengan skalanya. Yang kita lihat adalah Celsius dengan Fahrenheit. Nah, kita tuliskan, jadi ingat-ingat bahwa ini 77 derajat Fahrenheit adalah suhu yang diketahui. Sedangkan Celsius di sini adalah suhu yang ditanya. TC ya. Nah, kita mari selesaikan perbandingan. Kita tulis perbandingannya yaitu TF banding TC kan. Kemudian sama dengan skalanya. Jadi skala F banding skala C. TF-nya di sana berapa? Di sini tertulis apa nih di kotak perbandingan? TF kurang 32 ya. Jadi kita tulis TF-nya di situ adalah 77. Tetap harus tulis kurang 32. Nah, seperti perbandingan yang saya kotakin ini ya. Ini 70. Ini TF kurang 32 ya. Ini asalnya dari sini. Ini asal dari sini nih. 77 berarti dari soalnya. 77 berarti dari soalnya nih. Ya. Nah, kita tuliskan di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi 77 min 32 ini kita bandingkan dengan dengan TC. TC-nya itu yang ditanya. TC yang ditanya. Dia tetap dalam bentuk TC. Ya. Sama dengan skalanya. Fahrenheit di situ skalanya berapa? 9 ya. Kemudian dibagi dengan skalanya Celsius 5. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kali silang ya. Kali silang. Tapi sebelum kali silang kita boleh dulu nih kurangkan dulu nih. 77 kurang 32 ya. Kita sederhanakan dulu ya. 77 kurang 32 adalah 45 per TC ya. TC sama dengan 9 per 5. Kita kali silang. Kemudian kita tuliskan TC kali 9 gitu ya. TC kali 9 sama dengan 45 kali 5. Apa yang mau kita lakukan? Kita pindah ruas ya. Pindah ruas. Yang mau dipindahkan siapa di sini? Yaitu 9 ya. Karena kita mau cari TC. Kita mau tarik TC, maka 9 ini kita pindahkan ya. Pindah ruas. Nah, kali pindah ruas jadi apa? Bagi ya. Oke, kita tulis kembali di sini. Di TC sudah sendiri nih. Nah, yaitu 45 kali 5. Kita bagi dengan 9 kali
tadi yang dipindahkan. Nah, antara atas dan bawah ada yang bisa kita coret. Nih, coret ya. Habis ya. Sisa berapa dong? Tersisa 5 ya. Terus sisa 5. Nah, 5 kali 5 jadinya adalah 25. Jadi TC, suhu yang terukur menggunakan derajat Celcius, skala Celcius adalah 25 derajat Celcius. Oke, bagaimana? Sudah lebih paham? Mau lagi satu soal? Boleh ya. Satu soal lagi udah lebih paham. Oke. Ya. Kita buat satu soal lagi. Misalkan kita mau mengubah berapa nih ya? 60 reaumur ke Kelvin misalnya ya. Kita mau ubah ke Kelvin. Nah, ingat ya, Kelvin tidak perlu kita berikan tanda derajat ya. Tidak perlu kita berikan tanda derajat. Nah, jadi 60 derajat reaumur berapa Kelvin ya? Nah, berarti skala yang kita lihat di sini apa? Yaitu reaumur dengan Kelvin. Nah, TR dengan TK min 273. Begitu juga dengan skalanya, berarti R-nya 4 dan K-nya adalah 5. Ini yang kita pakai ya. Nah, kita buat rumus perbandingannya dulu. Berarti TR per dengan TK, itu ada kurung ya, kita tetap tulis kurung juga sepertiga, 273 ya. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita masukkan juga perbandingan antara R dengan K ya. Ingat ya, ini boleh terbalik ya, nggak apa-apa ya, artinya boleh K per R ya, yang penting di TK-nya juga, TKTR-nya juga harus disesuaikan posisinya. Kemudian kita masukkan angkanya ya, kita masukkan angkanya, jadi 60 derajat R ini adalah TR-nya ya, TR-nya. Sedangkan yang ditanyakan adalah TK-nya. Oke, kita masukkan TR-nya di situ 60 per dengan TK-nya kita tidak tahu, itu yang kita cari. Nah, jadi tetap TK. Min 273 juga ditulis lengkap ya. Nah, sama dengan skalanya. Sama dengan perbandingan skalanya. R di situ tertulis 4. Ini mesti dihafal ya nak ya. Biar nanti dalam menyelesaikan soal menjadi lebih cepat juga. Nah, oke. Kemudian bagaimana nih? Kita masuk ke kali silang ya, karena nggak ada yang bisa disederhanakan lagi. Kita kali silang, jadi 5 kalikan ke 60, ini kalikan ke 4. Itu, jadi tetap tulis kurungnya ya, di dalam kurung tetap ditulis TK kurang 273 kali 4 ya, yang kali silang ya tadi ya, sama dengan 60 dikali 5. Nah, tadi yang dipindah ruas adalah 4 ya. Yang dipindah ruas adalah 4. Jadi TK min 273 tetap kita tulis, kali 4-nya kita pindahkan. Pindahkan. Berarti 60 kali 5 kita bagi dengan yang dipindahkan tadi, yaitu 4 ya. 4. Ada ya yang bisa kita coret ya di sini ya, yaitu 60 dengan 4. Habis itu tercoret ya. Kita apa tuh ya? 11 ya. 15 kali 5 berapa?
75 ya. Nah, jadi kamu tulis TK kurang 273 sama dengan 75. Sama dengan 75. Nah, lantas di sini ada nggak yang mau kita pindahkan? Nih ya, nih min 273 nih. Kita pindah ruas ya. Pindah ruas. Pindah ruas. Min pindah jadi, nih apa nih min di sini. Min pindah jadi 11 kan. Nah, berarti kita min 273 pindahkan ke ruas yang ada 75, dia menjadi ditambah 273 ya. Dan hasilnya adalah 348 Kelvin ya. 348. Itulah jawaban akhirnya ya. Oke, bagaimana? Sudah mengerti ya? Oke, baik. Jika sudah mengerti, silakan kerjakan latihan soal yang akan diberikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Skala tidak baku pada besaran suhu ya, di mana dalam hal ini terjadi penetapan sendiri skala suhu. Kalau tadi skala suhu baku yang terdiri dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, kali ini kita akan membahas skala tidak baku, yang artinya skalanya kita buat sendiri. Skala kita buat sendiri, tentunya dengan simbolnya macam-macam. Dalam hal ini saya menggunakan simbol X dengan Y. Jika kalian ingin menggunakan simbol A, B, D, E, bebas ya. Tapi kali ini penjelasannya Bu Guru menggunakan simbol X dan simbol Y. Nah, kotak ini ya skala ini adalah ilustrasi untuk dua buah termometer dengan skala yang berbeda. Yaitu tadi skala X dan skala Y. Perlu diingat bahwa yang di atas tadi adalah titik tetap atas ya. Titik tetap atas. Sebagai perwakilan dari peristiwa mendidih, yaitu titik didih. Sedangkan yang di bawah yang nilainya lebih rendah adalah titik tetap bawah yang berasal dari peristiwa pembekuan zatnya ya, cairnya ya dalam ini ya. Nah, menjadi rumus yang bisa digunakan dalam menentukan suhu pada skala tidak baku sebenarnya sama dengan skala baku. Hanya bedanya kalau skala baku Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin kita sudah tahu skalanya, yaitu 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Namun kalau pada skala tidak baku kita tidak tahu. Kita harus cari dulu selisihnya. Nah, tadi selisihnya kita dapatkan dari mana? Dari titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Pada rumus ini juga sama ya. Tx kurang Xb. Tx berarti adalah suhu yang terukur. Nah, suhu yang terukur. Kurang Xb. B di sini adalah titik tetap bawah atau titik bekunya. Per dengan selisih antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Yaitu XA kurang XB. Nah, sama dengan kita bandingkan para termometer dengan skala Y. Yaitu termometer kedua, termometer skala Y. Sama ya, yaitu suhu yang terukur TY dikurangkan dengan titik tetap bawahnya skala Y, berarti YB, per dengan selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah pada skala Y. Nah, ini ya, jadi tetap menggunakan prinsip perbandingan. Yuk kita coba
Perdalam pemahaman dengan contoh soal ya. Oke. Misalnya, Bu Guru gambarkan dulu ya. Contoh 2 buah termometer skala sketsa. Tadi misalnya di bagian atas itu tadi apa? Tetap atas ya, sebagai titik didih. Nah, misalnya di sini tadi pakai skala X dan skala Y ya. Artinya skalanya tidak baku di sini. Jika misalnya terbuat di sini titik tetap atasnya misalnya 120 derajat untuk skala X dan titik tetap bawahnya 20 derajat. Sedangkan untuk skala Y titik tetap atasnya misalnya 180 derajat, titik tetap bawahnya 30 derajat. Nah, kemudian suatu zat nih kita ukur dengan termometer X misalnya ya, ternyata terukur di situ 100 derajat X gitu ya, 100 derajat X. Nah, berapa sih kalau mau kita ukur masih zat yang sama ya, kita ukur dengan termometer derajat Y. Termometer derajat Y. Oke, kita tulis dulu derajatnya. Kita menggunakan rumus tadi ya. Menggunakan rumus tadi yaitu apa? Ayo coba disebut ulang ya, kita sama-sama ya di sini tadi, yaitu TX ya. Karena di sini termometernya adalah skala X, tulis TX kurangkan dengan XB yang artinya adalah titik tetap bawahnya per dengan selisih antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah ya. Ini untuk termometer X. Sama juga jika kita ke termometer Y ya. Jadi TY dikurang dengan X Y ya, YB per, jadi selalu kurang titik beku ya nak ya. Lalu kita kurangin titik bekunya. YA dikurang dengan YB. Nah, mari kita tentukan dulu nih dari soal ini mana yang TX, mana XB, XA dan seterusnya ya. Kita tentukan dulu. Nah, ini 120 ini adalah apa? 120 ini adalah TX ya. Adalah XA ya, yaitu titik tetap atas pada termometer skala X. Sedangkan 20 ini adalah XP, titik tetap bawah. Nah, 100 ini apa? Yaitu yang terukur. Terukur, suhu yang terukur menggunakan termometer X, yaitu sebagai TX. Hal yang sama juga jika kita ingin menuliskan yang diketahui pada termometer Y ya. Pada termometer Y, seperti 180 ini adalah titik tetap atas. Kita beri simbol Y A ya, karena atas ya. Sedangkan 30 ini adalah titik tetap bawah. Kita beri simbol YB. Sedangkan titik-titik derajat Y-nya menunjukkan suhu berapa sih yang terukur jika menggunakan termometer Y. Suhu adalah T ya, Y. Nah, kita sudah menulis
tuliskan yang diketahui yang ditanya dari sketsa kedua termometer ini. Nah, tinggal tiba saatnya kita memasukkan ya angka-angka yang ada. Teksnya di situ tertulis 100 dikurang dengan XB yaitu 20 per dengan selisih antara atas dengan bawah 120 dikurang 20. Ini untuk termometer X. Berlaku sama untuk termometer Y. Nah, TY. Di sana TY-nya tidak diketahui. Berarti kita tetap tulis TY ya. Kurang YB-nya, titik bawahnya yaitu 30 per dengan selisih antara atas dan bawah yaitu 180 dikurang dengan 30. Nah, kita hitung ya. 100 kurang 20 80 per dengan 120 kurang 20 per 100. Nah, sama dengan TY kurang 30 tidak bisa diselesaikan. Nah, kita tetap menuliskan TY kurang 30. Karena ini satu kesatuan, kita kasih kurung ya. Kita kasih kurung per dengan selisih yang di bawahnya berapa? 180 kurang 30 yaitu 150. Nah, setelah ini sudah seperti pada perhitungan skala baku tadi, yaitu kita lakukan kali silang. Kita kali silang ya. Yang ada variabelnya kita letakkan di sebelah kiri saja, memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Taruh di kanan juga nggak apa-apa. Jadi TY kurang 30 kalikan ya, kan kali silang ya, kali 100. Tulis dulu di sini kali silang biar selalu ingat ya. Sama dengan berapa? 80 dikali 150. Nah, tadi kita mau mencari TY. Nah, di sini ada TY kurang 30 lalu kali 100. Nah, kita harus memindah ruaskan dulu. Satu persatu nih, kita pindah ruaskan dulu yang 100 ya. Kita pindah ruaskan dulu, sini guru tulis ulang, pindah ruas biar ingat. Ini pindah ruas ya. Pindah ruas. Nah, kali ya tadi ya, pindah ruas jadi apa? Bagi ya. Jadi kita tulis masih satu kesatuan. Jadi TY kurang 30 sama dengan 80 kali 150-nya tetap dulu ya. Per dengan 100-nya yang tadi hasil pindah ruas jadi apa? Bagi ya. Bagi 100. Nah, antara atas dan bawah ada dong ya yang bisa kita coret ya. Kita coret nolnya 1 nih. Nih habis nolnya 1. Coret lagi nolnya. Coret lagi ya. Di bawahnya habis tinggal 1 ya. Berarti kita tinggal mengalihkan 8 dikali dengan 15. 8 dikalikan dengan 15. Oke, kita tulis lagi. Kita pindahkan ke samping. Kita tulis TY kurang 30 sama dengan kalikan 8 kali 15. 120 ya. Sekarang ada yang perlu kita pindah ruaskan di sini, itu minus 30. Kenapa itu yang dipindahkan? Karena kita mau cari TY, jadi TY-nya harus sendiri. Jadi 30-nya pindah ruas ya. Ini 30-nya pindah ruas. Nah, kemudian kalau pindah ruas minus, jadi apa? Jadi plus ya. Jadinya TY sama dengan 120 plus 30. Jadi TY nilainya sama dengan 150 derajat Y. Oke. Selesai deh kita menyelesaikannya. Selesai deh kan. 150 derajat Y.
Bagian mana? Nah, udah selesai deh. Hasilnya adalah 150 derajat Y yang senilai dengan 100 derajat X. Nah, oke. Demikianlah untuk pembahasan secara matematis skala suhu baku maupun tidak baku. Untuk memperdalam pemahaman kalian, yuk kita latihan soal pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.